Baiklah, untuk video kedua ini saya akan menjelaskan mengenai materi wajib yaitu tentang kelayakan proyek. Kelayakan proyek atau bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis layak atau dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan. Beberapa kriteria finansial yang bisa digunakan dalam menilai satu proyek bisnis ini yaitu dengan metode Average Rate of Return atau ARR. Yang kedua yaitu metode Payback Period. Yang ketiga yaitu metode Net Present Value atau NPV. Yang keempat yaitu Internal Rate of Return atau IRR. Berikut saya akan menjelaskan mengenai keempat metode tersebut dengan mengambil contoh soal yaitu berikut share screen soalnya. Nah, berikut contoh tentang materi kelayakan proyek. Kita ketahui, maaf sebelumnya saya sudah membuat tabel-tabel apa saja yang nantinya akan kita cari agar menghemat waktu. Nah, seperti yang kita ketahui, investasi awalnya yaitu 150 juta. Dan untuk tahun aliran kasnya yaitu kita ambil 5 tahun, yaitu sampai tahun kelima. Dan untuk EAT-nya di tahun pertama yaitu 9 juta, sampai ke tahun kelima yaitu 75.500.000. Begitupun juga cash inflow-nya sudah diketahui dari tahun ke-1 dan tahun kelima sampai tahun kelima. Nah, untuk yang pertama, kita mencari terlebih dahulu menggunakan metode penilaian proyek ARR atau Average Rate of Return. Nah, di sini investasi awalnya sudah diketahui yaitu 150 juta. Dan untuk tahun pertamanya yaitu kita copy saja di sini. Untuk EAT-nya kita copy saja dari hasil yang diketahui. Terus ini yang warna-warna ini yang akan kita cari. Nah, untuk mencari rata-rata EAT dapat kita gunakan rumus Excel yaitu sama dengan average buka kurung EAT dari kita blok EAT dari tahun pertama sampai tahun kelima, tutup kurung, lalu enter. Nah, kita dapatkan hasilnya 34.040.000. Nah, untuk rata-rata investasi dapat kita gunakan rumus Excel yaitu sama dengan investasi awal yaitu 150 juta kita bagi 2. Dapat hasilnya yaitu 75 juta. Nah, untuk ARR-nya, mencari ARR, dapat kita gunakan rumus sama dengan rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi. Kita dapatkan hasilnya 0,45. Nah, untuk tingkat suku bunga ini kita misalkan yaitu tingkat suku bunganya 20%.
Nah, jadi untuk mencari kesimpulan apakah sebuah proyek ini layak atau tidaknya, dapat kita gunakan rumus sama dengan if, buka kurung, jika ARR-nya besar dari tingkat suku bunga, maka proyek ini dikatakan layak. Begitupun sebaliknya, jika ARR-nya kecil dari tingkat suku bunga, maka proyek ini tidak layak. Tutup kurung, enter. Nah, berarti kesimpulan ini dari metode average rate of return atau ARR ini, proyek yang dijalankan itu layak. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke metode kedua, yaitu metode payback period. Kita ketahui tadi investasi awalnya yaitu 150 juta. Untuk cash inflow-nya yaitu tadi ini. Kita copy cash flow. Nah, untuk investasi awal ini kita pindahkan investasi awal di sini. Bentar. Terus cash flow tahun ke-1 tadi yaitu 35. Nah, untuk mencari belum tertutup ini dapat kita gunakan rumus Excel yaitu sama dengan investasi awal dikurang cash inflow tahun ke-1. Sama dengan. Nah, cash inflow tahun kedua tadi yaitu 55.250.000, terus kita enter. Belum tertutupnya sama dengan menggunakan rumus belum tertutup di cash inflow tahun pertama. Kita gunakan rumus Excel yaitu sama dengan belum tertutup dikurang dengan cash inflow tahun kedua. Nah, untuk cash inflow tahun ketiga yaitu tadi 81.330. Ya. Nah, untuk belum tertutup sama menggunakan rumus dari belum tertutup di tahun kedua. Sama dengan tertutup dikurang dengan cash inflow tahun ketiga. Pada hasilnya. Selanjutnya, cash inflow tahun keempat yaitu 115 juta. Belum tertutupnya kita gunakan rumus Excel yaitu sama dengan belum tertutup di tahun keempat dikurang dengan cash inflow tahun keempat. Nah, untuk tahun kelima yaitu sama dengan 100 tahun kelima yaitu 125 juta. Enter. Nah, untuk mencari kelebihan ini kita gunakan rumus yaitu sama dengan cash inflow tahun kelima dikurang dengan belum tertutup di tahun keempat. Nah, kita dapatkan kelebihannya yaitu 261.580.000. Nah, untuk kelebihan bulan kita gunakan rumus yaitu sama dengan kelebihan kita bagi dengan cash inflow tahun kelima. Nah, hasilnya yaitu 2,09. Nah, untuk payback periodnya dapat kita gunakan rumus yaitu sama dengan 5 dikurang dengan
kelebihan bulan. Kita dapatkan hasilnya 2,81. Nah, untuk perencanaan proyek per tahun ini kita ambil yaitu 5 tahun. Kesimpulannya yaitu apakah proyek dengan menggunakan payback period ini layak atau tidaknya dapat kita gunakan rumus yaitu sama dengan if buka kurung jika payback periodnya kecil sama dengan perencanaan proyek, maka hasilnya proyek ini layak. Tapi jika payback periodnya besar sama dengan perencanaan proyek, berarti ini dikatakan tidak layak. Tutup kurung, enter. Maaf, sepertinya ada kesalahan. Nah, jadi kesimpulannya proyek ini layak diterapkan. Nah, selanjutnya yaitu metode ketiga yaitu metode NPV atau Net Present Value. Kita ketahui tadi investasi awalnya yaitu 150 juta. Cash inflow-nya kita salin aja yang ini. Nah, untuk investasi awalnya yaitu 150 juta. Bentar. Cash info tahun ke-1 yaitu nih. Tahun kedua ini, ketiga, tahun keempat sama dengan ini. Tahun kelima yaitu nah tingkat suku bunga ini kita misalkan yaitu tadi 20%. Nah, mencari NPV ini yaitu kita dapat kita gunakan rumus sama dengan NPV buka kurung tingkat suku bunga dibagi dengan cash inflow tahun ke-1 tutup kurung dikurang dengan investasi awal. Kita dapatkan hasilnya yaitu negatif 120.833,33. Nah, untuk kesimpulannya, apakah proyek ini layak atau tidak, dapat kita gunakan rumus yaitu sama dengan if buka kurung jika tingkat suku bunga besar dari 0 maka proyek ini layak. Tapi jika tingkat suku bunga kecil dari 0 maka proyek ini tidak layak untuk diterapkan. Nah, berarti berdasarkan metode Net Present Value atau NPV ini, berarti proyek ini layak untuk diterapkan. Nah, metode terakhir yaitu metode Interest Rate of Return atau IRR. Kita ketahui tadi investasi awalnya yaitu 150 juta. 150 juta. Nah, untuk gain is
cash inflow di tahun pertama, tahun kelima kita copy saja dari sini. Untuk investasi awal pada IRR ini kita ganti dulu investasi awalnya ini menjadi min. Itu berarti kita gunakan min. Kita ganti menjadi min investasi awalnya. Nah, itu min 150. Nah, untuk cash inflow di tahun pertamanya kita ambil di sini. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, enter. Nah, mohon maaf sebelumnya di sini kita akan mencari yaitu namanya di sini IRR aktual. Nah, kita mencari IRR aktual. Sebelumnya kita gunakan di sini yaitu IRR is estimate. IRR estimate. IRR estimate ini kita misalkan tingkat suku bunganya itu 20%. Nah, untuk IRR aktual ini dapat kita gunakan rumus sama dengan IRR buka kurung log dari investasi awal sampai cash inflow tahun kelima dengan IRR estimate. Tutup kurung enter. Nah, dapat hasilnya IRR aktualnya 36%. Untuk kesimpulan, berarti kita gunakan rumus sama dengan jika IRR aktualnya besar dari IRR estimate, maka proyek ini layak. Tapi jika IRR aktualnya kecil dari IRR estimate, maka proyeknya tidak layak untuk diteruskan. Nah, jadi menurut keempat metode yang digunakan ini, proyek yang sebelumnya kita ketahui ini layak untuk dilanjutkan atau layak untuk diteruskan. Sekian video penjelasan tentang materi kelayakan proyek dan analisis break even point dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi atau video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.